sahabat Nocafala, ketemu lagi di channel Nova Nocafala. Jangan lupa like, subscribe, dan klik belnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang jenis-jenis benjolan di bawah kulit pada kucing. Pernahkah kita merasakan adanya benjolan pada kulit kucing, di bawah kulit kucing? Jika pernah, bagaimana kira-kira bentuknya? Kemudian apa respon kucing saat kita sentuh benjolannya? Apakah kesakitan atau tidak? Apakah benjolan tersebut pecah dan bernanah? Pertanyaan-pertanyaan ini yang pertama kita harus perhatikan. Untuk melakukan pengobatannya, sebaiknya ke dokter hewan. Kenapa? Agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sehingga bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Benjolan itu tidak bisa ditangani dengan dikompres lalu diberi obat. Jadi tergantung dari jenis benjolannya yang terjadi pada kucing itu seperti apa. Ada beberapa benjolan di bawah kulit yang perlu diperhatikan yang terjadi pada kucing. Pertama, benjolan yang disertai radang. Umumnya diawali dengan adanya luka. Jika kucing berkelahi atau terkena gigitan atau dipukul atau tertusuk benda tajam dan lain-lain, benjolan yang disertai radang ini merupakan respon tubuh untuk melokalisir infeksinya, jadi agar infeksi tidak menyebar dengan merespon pada bagian yang luka saja. Luka itu biasanya menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Darah akan menyebabkan bakteri berkembang. Nah, proses ini yang menyebabkan timbulnya peradangan. Jika disertai dengan adanya bakteri, biasanya menimbulkan nanah atau ada nanahnya. Oleh karena itu, benjolan menjadi benjolan bernanah yang disebut abses. Abses yang disertai dengan demam dan penurunan nafsu makan karena memang kesakitan dia. Benjolan yang disertai radang bisa juga terjadi jika ada infeksi di sekitar kelenjar getah bening. Maka kelenjar akan membengkak dan terlihat seperti benjolan. Kedua, benjolan tumor jinak. Tumor itu merupakan benjolan atau bengkak akibat pertumbuhan abnormal dari sel-sel. Tumor bisa terjadi pada kucing, lebih sering pada kucing tua. Tumor jinak ini tumbuh secara lambat dan umumnya tidak berbahaya. Dikatakan berbahaya jika tumor itu tumbuh dengan cepat. Jadi umumnya benjolan karena tumor jinak bertekstur tuh lunak, bentuknya teratur dan mudah digerakkan. Kalau ada di bawah kulit itu mudah digeser-geser sama tangan kita. Sedangkan tumor ganas adalah benjolan keras, tidak dapat digerakkan, permukaannya tidak rata dan tumbuh dengan cepat. Jadi harus segera ke dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Ketiga, benjolan akibat hernia. Benjolan ini diakibatkan adanya organ yang masuk melalui cincin hernia. Kalau menurut dokter itu begitu. Sehingga pada kulit terlihat ada benjolan. Benjolan karena hernia ini bisa terjadi pada kucing usia dini, tapi juga bisa pada kucing usia dewasa. Mungkin akibat kecelakaan atau secara genetik.
Benjolan karena hernia ini tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi kalau disentuh atau ditekan benjolannya, kucing tidak merasakan sakit. Keempat, benjolan akibat kanker. Kanker lebih ganas daripada tumor. Kanker akan memperlihatkan benjolan yang tidak beraturan dan keras, dan terdapat banyak pembuluh darah, sehingga sangat mudah menyebar dan mengalami pendarahan. Untuk memastikan jenis dan sifatnya perlu dilakukan biopsi. Itu dilakukan oleh dokter hewan. Jika kucing kita mengalami itu ada benjolan keras dan tidak beraturan, sebaiknya segera ke dokter hewan. Kelima, benjolan berisi darah. Benjolan berisi darah adalah hematoma atau penumpukan gumpalan darah di bawah kulit. Hematoma bisa terjadi di bagian kulit mana saja, namun lebih sering terjadi pada daun telinga. Penyebabnya karena telinga gatal sehingga menggaruk daun telinga, yang menyebabkan pembuluh darah di daun telinga pecah dan terlihat benjolan. Yang perlu diperhatikan jika kucing terdapat benjolan itu: satu, perhatikan respon saat benjolan disentuh. Jika memilih menghindar kucingnya dan menjadi agresif, berarti kucing merasa tidak nyaman dan sakit akibat adanya sentuhan pada benjolannya. Kedua, besar benjolan. Semakin membesar, mengecil atau tidak mengalami perubahan bentuk. Ketiga, bentuk benjolannya beraturan atau tidak. Keempatnya, benjolan disertai darah atau nanah. Kelima, perhatikan jika adanya demam serta penurunan nafsu makan dan aktivitas kucing. Penanganan yang dilakukan jika kucing terdapat benjolan yaitu: lihat benjolan secara teliti, kemudian konsultasikan ke dokter hewan. Jangan melakukan pencongkelan terhadap benjolan karena bisa menyebabkan radang dan infeksi lebih parah. Biasanya dokter hewan akan melakukan USG dan ronsen untuk memastikan benjolan dan pengaruhnya terhadap organ lain. Jika benjolan mengarah ke tumor atau kanker, akan dilakukan biopsi atau pengambilan sampel jaringan untuk menentukan jenis jaringan. Jika benjolan pecah dan berisi nanah, disebut juga bisul, sebaiknya luka dibersihkan dan diberi salep gentamisin atau sesuai petunjuk dokter hewan. Benjolan ini memang bervariasi bentuknya dan penyebabnya, sehingga untuk mengetahui secara pasti perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan. Pemeriksaan dan diagnosa yang tepat akan menentukan cara penanganannya yang tepat. Sekian ulasan mengenai jenis-jenis benjolan di bawah kulit pada kucing. Semoga sobat-sobat Nocafala kucingnya tidak mengalami hal tersebut. Terima kasih udah selalu nonton video-video Nocafala. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi.